Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di sini ada kelompok satu yang akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan judul Hakikat kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan profesional. Baik, saya sebagai moderator, nama saya Ahmad Ali Hasan. Terus di sini di sebelah kiri saya ada saudari Naila Maharani sebagai presentator pertama. Terus di sebelahnya ada saudari Siti Aisyah Maskuroh sebagai presentator kedua, dan di sebelahnya juga ada saudari Badriatul Ahadiyah sebagai presentator yang ketiga. Terus yang terakhir ada saudari Atika Nadifah sebagai notulen. Saya harap presentasi pada kali ini lancar dan akan dibuka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seterusnya saya persilahkan buat presentator pertama untuk menjelaskan materi yang terkait. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang adanya hakikat kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan profesional. Yang pertama itu ada pergeseran paradigma, yang artinya profesionalisme kini membutuhkan integritas holistik atau spiritual, emosional, dan sosial, bukan hanya technical skills. Yang kedua, adanya masalah degradasi moral seperti korupsi dan pelanggaran etika di berbagai lini profesi. Solusinya, pendidikan kewarganegaraan sebagai kompas moral bagi profesional agar menjadi agen of development. Mungkin bisa dilanjut oleh presentator yang kedua. Terus yang saya akan menjelaskan tentang pokok bahasa, tentang hakikat kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan profesional. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang pokok bahasa. Pokok bahasa hakikat kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan profesional. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk membentuk individu menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Secara filosofis, pendidikan ini merupakan roh dari perkembangan kemampuan profesional. Seseorang profesional yang hanya memiliki kecerdasan intelektual tanpa karakter kewarganegaraan akan menjadi individu yang kompeten namun berbahaya. Karena ini dapat menggunakan keahliannya untuk mengeksplorasi sistem demi kepentingan pribadi. Terus selanjutnya di sini ada unsur utama kewarganegaraan. Yang pertama itu civic knowledge, pemahaman hukuman dan regulasi bidang kerja untuk mencegah tindakan ilegal. Yang kedua, civic skills, kemampuan kolaborasi, negosiasi, dan pemecahan masalah secara demokratis. Yang terakhir, civic confidence, keyakinan peran profesional dalam kemajuan bangsa memicu inovasi. Selanjutnya, wawasan kebangsaan sebagai filter. Yang pertama itu ada filter etika.
yang menggunakan keahlian digital untuk integrasi sosial, bukan perpecahan. Selanjutnya, daya saing, yaitu menggunakan nilai gotong royong dan keramahan khas Indonesia sebagai keunggulan komparatif di kancah internasional. Terus, tantangan integrasi menurut kita itu ada 3. Yang pertama, budaya pragmatisme, yaitu orientasi profit jangka pendek yang menghalalkan segala cara. Yang kedua, fragmentasi pendidikan, yaitu anggapan bahwa materi kewarganegaraan terpisah dari materi keahlian. Terus yang terakhir, lemahnya penegakan etika, yaitu lingkungan kerja yang abai terhadap pelanggaran etika. Udah, Li. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, Ibu. Kewarganegaraan adalah akar moral profesionalisme. Yang kedua, profesional unggul mengintegrasikan knowledge, skill, dan disposition. Dan ketiga, kesadaran warga negara adalah benteng dari malapraktik dan korupsi. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan pada siang hari ini. Dan untuk agenda yang selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Diberitahukan kepada seluruh audiens. Dimohon bertanya, minimal pertanyaan 2. Izin bertanya, bisa nggak berikan contoh perilaku profesional yang menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara? Itu saja, terima kasih. Izin bertanya. Atas nama Abdullah. Itu pertanyaan begini. Bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Begitu. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya, berikan profesional yang menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara. Contohnya adalah seorang guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan dan karakter Pancasila pada siswa. Seorang pegawai yang bekerja dengan jujur, tidak menyalahgunakan wewenang, dan melayani masyarakat dengan adil. Yang ketiga, seorang tenaga kesehatan yang melayani semua pasien tanpa diskriminasi. Semua prinsip keadilan dan kemanusiaan. Terus pertanyaan yang kedua adalah bagaimana penerapan nilai Pancasila dapat membentuk profesional yang berintegrasi? Jawabannya, nilai Pancasila sebagai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial mengarahkan profesional untuk bersikap jujur, adil, menghargai orang lain, dan mengutamakan kepentingan bersama. Dengan menerapkan nilai-nilai itu, profesional tidak mudah korupsi, nepotis, atau merugikan kepentingan publik. Jadi kesimpulannya, kewarganegaraan adalah akar moral profesionalisme. Profesional unggul mengintegrasikan knowledge, skills, dan disposition. Yang terakhir, kesadaran warga negara adalah benteng dari malapraktik dan korupsi. Baik, mungkin menurut saya apa yang sudah dijawab Abdullah itu sudah lurus. Maksud saya sudah lurus itu jawabannya udah benar itu. Kalau menurut audiens gimana? Tidak ada feedback. Boleh. Mungkin pertanyaan dari Abdullah sendiri sudah bisa saya pahami dan sudah benar. Itu saja. Terima kasih. Baik, saya sebagai moderator karena sudah tidak ada yang bertanya atau berpikir, ini saya tutup presentasi pada siang hari ini dengan perkataan alhamdulillah bersemuanya. Baik, jika ada itu murni dari kami dan jika benar itu murni dari yang Maha Kuasa. Yang terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam